Pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur diperiksa Polrestabes Surabaya terkait kasus penipuan perumahan berkedok syariah. Yusuf Mansur menegaskan kedatangannya untuk membuktikan ia tidak bersalah. Ustadz Yusuf Mansur tiba di Polrestabes Surabaya sekitar pukul 9:30. Ustadz yang kondang dengan sapaan UYM ini diperiksa sebagai saksi kasus penipuan perumahan fiktif berkedok syariah Multazam Islamic Residence. Yusuf Mansur menjelaskan kedatangannya itu untuk membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus penipuan yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya tersebut. Dan pemirsa, kita segera menuju ke Polrestabes Surabaya untuk mengikuti keterangan pers terkait kasus perumahan syariah bodong. Untuk dalam rangka memasarkan perumahan ini, namun dia juga mencatut hak orang lain yang ternyata bukan haknya untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari sana. Yang diperjanjikan kurang lebih nanti akan mendapatkan sekitar 2.000 kapling. Kalau 2.000 kapling dikalikan 100 juta saja, berarti sudah hampir 200 miliar di sana kerugiannya. Padahal yang termurah yang dia tawarkan sekitar 450 juta satu kapling. Berarti sudah berapa kalinya. Hal ini sebagai masukan dan informasi bagi seluruh masyarakat bahwa hal ini bukan hanya merugikan umat dalam rangka sisi finansialnya saja atau sisi ekonomi saja, tapi ini juga merugikan umat karena kepercayaan yang sudah diberikan tersebut dinodai dengan membawa nama umat, membawa nama agama, membawa nama ustadz dan lain sebagainya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih arif dan bijaksana, serta jangan lupa kita cross check untuk bisa mendapatkan berita yang paling benar. Modus operandinya tadi kami sampaikan, dia melakukan penjualan perumahan yang bertajuk perumahan syariah, namun ternyata fiktif ataupun tanahnya serta menggunakan orang-orang yang tidak ada kaitannya ataupun tidak dikenal sebelumnya ataupun tidak berhubungan dengan bidang tersebut. Barang bukti yang sudah kita amankan ada 5 unit sepeda motor Vespa, kemudian 1 bendel buku tabungan, 1 mobil Chevrolet, uang tunai 1.100.000.000, kemudian ada 4 unit rumah di Bumi Wonorejo, Surabaya. Dan nanti tersangka akan kita jerat dengan pasal penipuan penggelapan serta Undang-Undang Money Laundering. Mungkin itu saja informasi dari saya. Ada tambahan masukan mungkin dari Pak Ustadz? Sudah siap? Ada pertanyaan? Yang lainnya mungkin? Dari data dan fakta serta hasil penyelidikan yang kami temukan bahwa tidak ada press conference dengan Ustadz Yusuf Mansur yang terkait dengan masalah perumahan tersebut. Tetapi yang ada adalah kutipan tausiah dari beliau, seperti halnya menyampaikan tausiah pada umat ataupun warga yang lainnya, namun seolah-olah dibuat itu sebagai endorse beliau untuk memberikan motivasi masalah perumahan. Ya, kasus tersebut ada 10 LP, 10 laporan polisi tersebut sedang berjalan. Ada salah satunya yang memang sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Namun masih ada LP yang lainnya termasuk LP yang terkait dengan masalah money laundering. Sehingga hal ini masih membutuhkan keterangan dan kebetulan ada beberapa keterangan yang perlu kami tanyakan sama Pak Ustadz hingga hari ini melengkapi semua keterangan yang kita butuhkan dalam pemberkasan dan pemeriksaan. Oleh karena itu hari ini Pak Ustadz masih hadir di sini dan beliaunya sangat kooperatif untuk membantu kami dalam mengungkap kasus ini sebenar-benarnya dan kita ungkap sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi model perumahan syariah yang dipakai oleh orang-orang tertentu dalam rangka mencari keuntungan pribadi yang pada intinya merugikan dan meresahkan bagi masyarakat.
Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak pernah ada interaksi apapun. Itu yang perlu dicatat. Dan ini juga yang menjadi materi BAP, apakah saya kenal dengan terdakwa, tersangka, saya bilang tidak. Pernah berhubungan, tidak. Pernah ketemu, nah di situ saya lupa. Karena orang banyak suka ketemu di jalanan atau apa gitu. Kemudian apakah saya ngendorse? Tidak. Apakah saya nerima keuntungan? Apalagi. Apakah ada tanda tangan MU? Tidak. Saya bahkan tidak pernah ke TKP. Bahwa saya diundang karena saya alhamdulillah tidak pakai sekretaris, tidak pakai ajudan, tidak pakai pengawal, tidak pakai yang nyatet-nyatet jadwal. Jadi saya tahu persis kalau emang ada yang ngundang saya. Dan ternyata emang saya tidak ada jadwal di mana-mana. Jadi mungkin beliau nayangin tausiah apa gitu, yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah endorsan. Padahal itu juga tausiah biasa. Jadi tidak ada tanda tangan apapun, tidak ada MOU, tidak ada apa-apa. Berarti yang diputar itu ada file, bukan? Mungkin saya juga nggak paham. Pak Ustadz, ini kan untuk foto sama nama dicatut oleh pelaku. Iya. Apakah Pak Ustadz akan memproses hukum atas dugaan pencemaran nama baik atau gimana? Enggak, nama saya kan bukan punya saya, punya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nggak apa-apa. Kita maafin aja. Kalau yang ke saya ya, tapi kan proses hukum buat yang ke korban-korban kan ya mesti dikembalikan lah, diproses gitu. Imbauan pada umat mungkin Pak Kapolres nih kaitan dengan hukum. Baik, rekan-rekan sekalian, bahwa kejadian semacam ini mungkin sudah berbagai macam motif yang ada. Tetapi yang jelas bahwa kasus semacam ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, buat seluruh masyarakat Indonesia, bahwa jangan mudah percaya dengan adanya iming-iming dengan tajuk apapun tanpa kita cek, cross-check dan recheck terlebih dahulu. Apalagi saat ini kan sudah sangat mudah untuk mengecek apapun yang ada di media sosial ataupun di media maya, karena memudahkan kita untuk bisa mengkonfirmasi. Baik itu misalnya perumahan, tempatnya bisa kita cek, pemiliknya siapa bisa kita cek, profil masalah PT misalnya bisa kita cek, dan lain sebagainya. Dan bila perlu kita tanyakan kepada pihak yang berwajib atau yang berkompeten sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang bulat dan utuh sehingga tidak menjadi korban-korban berikutnya dalam rangka penipuan perumahan fiktif bertajuk apapun, apakah bertajuk syariah ataupun bertajuk yang lainnya. Cukup? Yang lain?